Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ibu Siti Fatimah SS MPD dan peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap mencurahkan syafaatnya. Pada hari ini saya Yuniani Fauzia selaku moderator akan membantu jalannya diskusi yang bernamakan pemanfaatan aplikasi cerita rakyat dan analisis psikologi dalam karya sastra. Susunan acara pada seminar kali ini yaitu yang pertama pembukaan, penyajian materi, 3 sesi tanya jawab dan penutup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri pada acara seminar hari ini yaitu yang pertama Siswanto, mahasiswa PBSI Universitas Gadjah Semarang yang berasal dari Blora, dan juga Mbak Istiqomah, mahasiswa PBSI Universitas Gadjah Semarang berasal dari Semarang. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi selama 10 menit kepada Mas Siswanto. Saya selaku penyampai materi, saya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry Yuswanto, selaku pemateri. Pertama, mengenai topik yang saya analisis tentang psikologi sastra novel Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Untuk mengawali analisis saya, apa itu psikologi sastra? Dari yang saya analisis mengenai mengambil teori apa itu psikologi sastra, yaitu kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karsa dalam berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya yang tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. Nah, ini merupakan sinopsis yang dari novel yang saya analisis, yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Naskah dramanya menceritakan tentang Gusti Biang, yaitu seorang janda yang begitu membanggakan kebangsawanannya, yang merupakan istri almarhum I Gusti Rai, seorang bangsawan, yaitu pejabat pemerintah yang dulu sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Saya mengambil materi mengenai analisis psikologi sastra dikarenakan latar belakanginya menceritakan tentang Gusti yang seorang janda yang begitu membanggakan kebangsawanannya. Ia hidup di rumah peninggalan suaminya, Gusti yang adalah almarhum I Gusti Rai, seorang bangsawan yang dulu sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Gusti Biang hanya tinggal bersama Wayan, seorang lelaki tua yang merupakan kawan seperjuangan I Gusti Ngurah Rai, dan Nyumaniti, seorang gadis desa selama kurang lebih 18 tahun tinggal di purinya sebagai pelayan dan sebagai seorang anak yang diasuh oleh Gusti Biang. Untuk Ratu Ngurah selaku putra sematawayangnya telah 5 tahun meninggalkan karena sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa. Namun Nyoman juga sebagai tokoh utama jalannya sebuah konflik antara kedua tokoh tersebut. Gusti Biang selalu membanggakan kebangsawanan dan kesombongannya mampu mempertahankan kesabaran Nyoman selama beberapa tahun.
hingga akhirnya Nyoman tak kuasa pergi akibat kesombongan injak-injakan dari sang majikan. Selain itu, tokoh tersebut ada pula tokoh protagonis yang terlibat peran untuk mendamaikan antara kedua tokoh, yaitu antara Gusti Biang dan Nyoman, yang yaitu putra sematawayangnya Gusti Biang, yaitu Murai. Untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu mengenai sifat-sifat karakter, yaitu tentang novel Bila Malam Bertambah Malam, dan tujuan masalahnya menganalisis secara psikologi sastra novel Bila Malam Bertambah Malam. Untuk metode yang saya ambil mengenai novel ini yaitu dengan pendekatan struktural, yaitu menganalisis mengenai tema, penokohan, alur, setting, dan gaya bahasa, sudut pandang, dan amanah dalam novel Bila Malam Bertambah Malam. Untuk landasan teori, saya mengambil tentang dari teorinya Nur Hayati tahun 2012, yaitu karya sastra merupakan hasil cipta pengarang yang berisi tentang kehidupan manusia. Melalui karya sastra, pengarang berusaha mengungkapkan suka duka kehidupan masyarakat yang mereka rasakan atau mereka alami. Untuk teori kedua yaitu tentang pengertian psikologi sastra menurut Endra Suara, yaitu tentang psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karsa dalam berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya yang juga tidak akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Dan aspek kejiwaan pada manusia dilakukan dalam pendekatan, sehingga pendekatan digunakan dalam pendekatan psikologi sastra. Kajian meliputi psikologi karya, psikologi pengarang, dan psikologi pembaca. Untuk selanjutnya mengenai analisis struktural, saya mengambil mengenai tentang karakter. Apa itu ide, apa itu ego, dan apa itu superego. Untuk ide sendiri, merupakan insting atau bawaan dari kita lahir. Seperti saat kita lahir. Saat kita lahir, pasti kita akan merasakan keinginan untuk minum, menyusu dari air ibu dan lain-lain. Keinginan seorang bayi yang secara insting dari bawaannya. Secara harfiah menurut Freud, sumber dari semua energi psikis menjadikannya komponen utama kepribadian, yang satu-satunya komponen kepribadian yang ada sejak lahir. Aspek kepribadian ini sepertinya tidak disadari, mencakupi perilaku naluriah dan primitif, yaitu dari batin insting manusia itu sendiri. Dan untuk apa itu ego? Untuk ego lebih ke kesadaran kita sendiri, dari pikiran sadar, prasadar, dan bawah sadar. Dan secara harfiah berkembang dari ide sendiri, dari ide bawaan kita, memastikan bahwa impuls ide dapat diekspresikan dengan cara dapat diterima di dunia nyata atau secara realitas di kehidupan kita sehari-hari.
Ego berperan penting dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal dengan realitas. Dan untuk superego sendiri yaitu tentang moralitas, lebih ke moralitas. Superego tumbuh saat kita mulai berumur 15 tahun ke atas, yang memegang standar moral dan cita-cita yang telah kita pikirkan, entah mau jadi apa nanti kita ke depannya, mau seperti apa hidup kita, pasti kita pikirkan mengenai apa itu yang kita inginkan. Itu superego yang kita akan bahas mengenai novel Bila Malam Bertambah Malam. Nah, untuk kita saya analisis mengenai novel Bila Malam Bertambah Malam, yaitu tentang penokohan karakternya, yang saya mulai dari kejiwaan Gusti Biang selaku istri almarhum Ki Gusti Kurarai. Untuk kejiwaan Gusti Biang untuk diri sendiri, keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan wanita yang sederajat dengan keluarganya. Ego yang dimiliki Gusti Biang yaitu ia tetap pada keputusannya, sedangkan super egonya pada kejiwaan Gusti Biang adalah ia menyadari bahwa kesalahannya kepada orang lain. Untuk tokoh bawahan dari Gusti Biang yaitu Nyoman dan Wayan. Untuk Nyoman sendiri tadi gadis yang berumur 18 tahun. Untuk Ibnya sendiri keinginannya untuk menjaga dan merawat Gusti Biang. Untuk egonya pada kejiwaan Nyoman adalah tangisan dan tekanan batin yang telah ia rasakan. Dan untuk super ego yang dimiliki oleh Nyoman yaitu kesabaran untuk menjaga Gusti Biang. Untuk tokoh Wayan memiliki yaitu agar Gusti Biang bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ego pada tokoh Wayan yaitu kekecewaan, sakit hati, dan sedih dengan tingkah laku Gusti Biang. Sedangkan super egonya pada kejiwaan Wayan adalah ia selalu membela sesuatu yang menurutnya itu baik atau kekeh dalam pendiriannya itu. Untuk moralitas dari super egonya si Wayan. Sedangkan untuk si Murah yaitu anak semata wayang dari Gusti Biang, untuk ibunya sendiri yaitu keinginannya untuk menikahi wanita yang dicintainya yaitu si Nyoman. Dan untuk egonya sendiri yaitu kejiwaan tokoh Murah adalah perasaan dan hasratnya untuk menikah dengan Nyoman. Super ego yang dimiliki tokoh Murah yaitu hati nuraninya sangat kuat untuk menikahi Nyoman. Dan untuk dari segi latar setting dari novel Bila Malam Bertambah Malam itu bersetting di Bali yang memandang tinggi mengenai kasta. Untuk kasta sendiri atau derajat dari kebangsawan atau dari segi pembagian sosial dari Pulau Dewata Bali sendiri yaitu dari derajat yang rendah yaitu Sudra yang mayoritas lebih 90% dari populasi Bali. Dan untuk yang kedua Wesias atau Waisa yaitu kasta pedagang dan pegawai pemerintah atau lebih ke bangsawan dari Bali itu. Dan untuk Satria atau Ksatria lebih ke prajurit dan mencakup bangsawan yang lebih tinggi seperti menteri atau misalkan seperti menteri dan raja. Untuk Brahmana lebih ke pendeta agamanya itu dari si 4 kasta di Bali. Nah, saya jelaskan mengenai setting dari latarnya. Dari 4 kasta ini saya analisis mengenai 2 kasta yaitu kasta Sudra dan kasta Waisa, yaitu Waisa dari Gusti Biang sekeluarganya dan si Sudra yaitu Nyoman dan
Untuk Wayan sendiri, untuk analisis yang saya lakukan, dia merupakan bapak dari si Murah, bapak kandungnya. Yang saya temukan, ternyata I Gusti Ngurah Rai bukan bapak kandung dari Murah sendiri. Yang I Gusti Ngurah Rai merupakan suami dari Gusti Biang. Dan ternyata terdapat perselingkuhan di belakang dari pihak keluarga itu. Yang Wayan sendiri itu adalah merupakan pelayan. Dan ternyata setelah meninggalnya I Gusti Ngurah Rai, dia mengurus istri dan para selirnya, para selir dari I Gusti Ngurah Rai yang berjumlah 16 untuk selirnya. Dan untuk Wayan sendiri merupakan pembantu atau lebih ke anak angkat mungkin, yang diurus 18 tahun, diberi makan, disekolahkan sampai kelas 2 SMP. Nah, untuk Murah sendiri ini seorang anak yang mencintai si Wayan, si Nyoman yang dari kasta Sudra itu, yang merupakan pembantu di rumahnya sendiri. Dan hal tersebut mengakibatkan pertentangan dari Gusti Biang yang kekeh untuk menikahkan anaknya, yaitu Murah, untuk menikahkan dengan satu kastanya sendiri, yaitu kasta Waisya. Dalam permasalahan keluarga, setelah Murah tahu bahwa I Gusti Ngurah Ketut bukan ayah sebenarnya dan mengetahui bahwa sebenarnya adalah seorang mata-mata pica, maka Murah pun perlahan benci bapaknya itu, itu Gusti Ngurah Ketut. Setelah bedil yang dimiliki oleh Wayan mengenai Gusti Ngaka Murah pun tidak sedih karena Gusti dianggapnya sebagai pengkhianat. Ketika Wayan membuka rahasia keberadaan Murah, Wayanlah ayah kandung Murah, sebab suami Gusti Biang Wangdu Wayanlah yang selalu memenuhi tugas tersebut yang telah saya ceritakan tadi. Cerita berakhir dengan kebahagiaan bagi semua. Pasangan Murah bersama Nyoman melepaskan belenggu kasta belenggu malu-malu untuk saling mencintai secara terbuka, yang yaitu Gusti Biang yang mengungkapkan cintanya dengan marah-marah ke Wayan. Akan tetapi dalam hatinya itu merupakan salah satu rasa mengungkapkan kasih sayangnya ke Wayan. Dan untuk pasangan tersembunyi tersebut berakhir bahagia. Dan untuk Nyoman dan Murah sendiri akhirnya direstui oleh Gusti Biang untuk menikah. Tanpa motivasi tersebut, mereka sudah lama tidak kuat berdiam di puri tua itu. Dalam keadaan seorang sekarang, topeng kemunafikan memang sudah banyak dipakai, baik di berbagai kalangan. Lebih disayangkan lagi jika dalam novel ini dibahas kemunafikan dalam rumah tangga Gusti Biang. Namun secara realitas, topeng kemunafikan dipakai oleh kalangan dan sebagai orang yang diatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam novel ini dilihat bagaimana seorang Putu Wijaya mengonstruksi dan membuat sebuah alur cerita dengan rapi, bagaimana menjadikan psikologi tokoh digambar secara nyata dengan dialog yang sangat singkat namun menghidupkan suasana dalam novel dan klimaks novel tersebut. Jika kita lihat untuk kesimpulan yang saya ambil mengenai hasil analisis mengenai novel Bila Malam Bertambah Malam, yaitu berdasarkan analisis pembahasan, Putu Wijaya juga sukses membuat bagaimana alur itu menjadi sangat hidup dengan pertikaian yang sebenarnya sangat sederhana. Pertikaian yang muncul dalam masalah yang kompleks antara percintaan si Gusti Biang dan si Wayan, dan percintaan anaknya si Murah dengan pembantu rumah tangganya yaitu si Nyoman.
Untuk pertikaian muncul dalam masalah yang kompleks dan dapat sering kita jumpai dalam masyarakat kita sendiri. Dalam novel ini juga dapat diambil beberapa pesan moral dalam sebuah kejujuran. Memang sangatlah sulit untuk membuat situasi menjadi biasa. Terkadang kejujuran itu membutuhkan sebuah situasi yang jujur dan mampu menanggung segala resiko dengan baik dari segala perbuatan, sehingga topeng kemunafikan itu pun dapat disingkirkan. Sekian hasil analisis mengenai psikologi sastra novel Bila Malam Bertambah Malam dari saya, Ahmad Ferry Siswanto. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup menarik ya materi dari mahasiswa ini. Oke, selanjutnya dari materi kita kedua yaitu Mbak Istiqomah. Istiqomah, saya persilakan. Sesama nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Istiqomah Kurniati, NPM 1941046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu pemanfaatan aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah sebagai media edukasi sastra inovatif. Cerita rakyat menurut KBBI adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Yang kedua, menurut Jananja 2007 halaman 3 dan 4, cerita rakyat sebagai suatu bentuk karya sastra lisan yang lahir dan berkembang dari masyarakat tradisional yang disebarkan dalam bentuk relatif tetap dan antara kolektif tertentu dari waktu yang cukup lama dengan menggunakan kata klise. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun, tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya, kaya nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya, bersifat anonim, artinya nama pengarang tidak ada berkembang dari mulut ke mulut dan disampaikan secara lisan. Aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah. Wawasan aplikasi berasal dari wilayah Jawa Tengah yang menciptakan adalah mahasiswa Universitas Amikom Jogja, Taruna, dan sudah diunduh lebih dari 1.000 orang, diberi rating 3. Fitur kisah cerita rakyat ini ada 4 kisah cerita rakyat, yaitu Roro Jonggrang, Timun Mas, Jakarta Laut, dan Roro Kidul. Juga fitur kisah rakyat ini, cerita rakyat ini dilengkapi oleh audio. Yang ketiga, fitur permainan atau game susun kata dan game juga. Media edukasi inovatif. Media adalah alat perantara atau penghubung. Edukasi adalah perihal pendidikan yang merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Inovatif, pembaruan atau bersifat baru. Prinsip media edukasi inovatif. Media edukasi inovatif memiliki prinsip diantaranya adalah bersifat baru, memfasilitasi, menyenangkan, melandasi penggunaan teknologi. Hubungan media edukasi sastra inovatif dan aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah. Media edukasi inovatif yaitu alat pendidikan yang bersifat baru. Kemudian aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah menyediakan fitur tulisan dan audio serta permainan yang mengandung edukasi. Kesimpulannya dari analisis ini, aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah dapat dijadikan media edukasi sastra inovatif karena berisi cerita rakyat yang termasuk sastra lisan, juga memiliki fasilitas yang baru dengan memanfaatkan teknologi, dengan desain yang menyenangkan, yaitu adanya pemahaman edukasi.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali untuk materi yang kedua yaitu istiqomah. Terima kasih Mbak atas pemaparannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dilakukan untuk 2 tahun setiap kali 3 penanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Putih. Ya, ingin bertanya kepada Mbak. Sebutkan nama. Yang pertama nama saya Bibit Nadia. Saya ingin bertanya kepada materi kedua yaitu Mbak Istiqomah. Mungkin bisa ini menampilkan artikel mungkin Mbak, artikelnya. Kemudian itu tadi kan judulnya pemanfaatan aplikasi ya Mbak. Untuk metodenya sendiri yang dipakai apa, kemudian bagaimana langkah pengumpulan data. Terima kasih. Metode. Saya menggunakan metode studi dokumen dan pengumpulan datanya ini dilakukan mengusuri jurnal pada beberapa sumber seperti digital library dan internet. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk Covid yang sudah memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab kali ini. Demikian rangkaian acara diskusi yang telah selesai. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Simpulan dari kedua pemateri adalah karya sastra pada novel Bila Malam Bertambah Malam memiliki banyak tokoh dan nilai yang mempunyai tingkat sosial pada novel tersebut, dan pemanfaatan aplikasi cerita rakyat Jawa Tengah sebagai media edukasi sastra inovatif. Kesimpulannya dalam cerita ini dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Demikian diskusi pada siang hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas kesalahan. Selamat jalan diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.